Sobat BMTV semuanya, gimana nih kabarnya nih? Bertemu dengan Bella tentunya di acara kesayangan kita semua, yaitu Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan di kesempatan kali ini Bella nggak sendiri pastinya ya kan, karena memang Ngopi ini kan mengangkat cerita-cerita yang inspiratif gitu ya, dari banyak orang, dari banyak segi gitu kan, dari banyak sisi, dan semoga tayangan ini bisa jadi inspirasi juga buat Sobat BMTV semuanya. Dan ayo kita siapkan cangkirmu dan kita isi dengan inspirasi. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei Kak, goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lah, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah Bu, aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen oh ye. Hadir di kota Solo, pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk! Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Topi saya Bunda topi. Mana topi dulu? Topi saya. Terus. Kalau tidaknya mana? Kalau tidak Bunda. Bukan topi saya. Loh, aku nyanyi dewe. Salam lo. Siapa itu? Kuning, mana kuning? Hah? Hore. Lagi. Ayo cepetan. Ada cepetan. Lagi. Bisa. Lagi. Halo. Lagi. Ayo Dek, lagi Dek. Lagi. Sini. Cantik. Buruk sini. Halo Sobat BMTV semuanya, masih kembali lagi bersama dengan Bella. Tentunya di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan seperti yang kalian lihat di layar gitu kan, Bella udah gak sendiri nih, karena Bella sudah ditemani sama Kak Neta atau Mbak Neta ya. Kalau nggak salah nih Mbak Neta itu adalah bagian dari Anak Kasih Indonesia juga ya. Dan ternyata Mbak Neta ini bekerja di salah satu sanggar inklusi di Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Nah, sanggar inklusi itu apa sih Mbak? Kalau boleh tahu? Oke, jadi perkenalan dulu ya. Nama saya
Neta. Hari ini saya bekerja di salah satu sanggar inklusi yang ada di Sukoharjo, daerah Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Mungkin sobat BMTV mungkin nggak tahu Sukoharjo di mana, ini ada di Jawa Tengah gitu. Di Jawa Tengah. Dan saya juga bergerak dengan teman-teman di Anak Kasih Indonesia yang divisi sosial gitu kan. Jadi cukup nyambung lah ya, cukup nyambung antara kerjaan saya hari ini dengan pelayanan di Anak Kasih Indonesia. Oke, nah kalau tadi kan sempat cerita-cerita kalau pekerjaannya itu selain di Anak Kasih Indonesia, selain bantu-bantu di Anak Kasih Indonesia juga seorang terapis, ya kan di sanggar inklusi itu kan. Nah, terapis yang seperti apa sih Mbak? Karena kan terapis kan ada banyak ya sebenarnya ya, ada terapis apa sih? Terapis ada apa aja sih? Ada banyak lah pokoknya. Nah, kalau Mbak Neta ini terapisnya di bagian mana? Ya, mungkin kalau orang bilang terapis gitu kadang-kadang langsung ini ya, maksudnya mereka langsung berpikir tentang pijat, massage. Iya. Nggak salah sih ya, nggak salah, itu opini orang tuh nggak salah. Cuman hari ini saya tuh kerjanya di profesi saya adalah okupasi terapis. Jadi okupasi terapis itu apa sih? Terapi kerja. Kalau kita bilang terapis untuk terapi kerja, okupasi, dari occupation gitu. Jadi terapi kerja. Nah, karena saya hari ini bergeraknya di anak-anak atau nanganin pasiennya lebih sehari-hari itu ke anak-anak. Jadi pekerjaan mereka apa sih anak-anak itu ya kan, anak-anak kecil itu ya paling main, belajar gitu. Jadi saya hari ini dunia saya kerja adalah ketemu sama anak-anak ya, banyak dari mereka yang Down syndrome, banyak yang dari mereka autis atau mungkin ada hiperaktif dan lain sebagainya, anak-anak dengan gangguan cerebral palsy. Nah, itu yang saya tangani setiap hari. Oke, berarti khusus difabel ya? Yap. Ini difabel sopan kan? Iya, oke. Berarti memang Mbak Neta ini menangani secara khusus di anak-anak ya? Atau mungkin yang udah dewasa? Lebih ke anak-anak ya, anak-anak usia balita atau batita mungkin, batita sampai dengan usia 15 tahun. Oke. Berarti kita tarik lebih mundur lagi. Nggak ada deskripsi, tapi aku pengen tahu berarti waktu kuliah dulu belajar secara khusus untuk menangani anak-anak difabel ini atau memang? Iya. Oke, kuliahnya apa sih Mbak? Okupasi terapis. Oh, ada ya? Ada. Oke, berarti ada loh ya. Kuliah nanganin anak-anak difabel. Oke, karena memang Bella nggak ngerti kan, maksudnya untuk yang kesehatan secara detail kan kurang ngerti gitu. Oh, ternyata ada orang-orang yang khusus untuk menangani sisi kesehatannya anak-anak difabel. Oke, berarti itu kalau menangani itu biasanya gimana? Pijat atau gimana? Jadi mungkin gini ya, gambarannya kalau orang nggak ngerti okupasi terapis itu apa, bisa jadi kan dijelasin di sini ya. Jadi kami tuh ada di ruang lingkup rehab medik namanya. Oke. Rehab medik, rehabilitasi medik gitu kan. Ada di sana mungkin teman-teman yang pernah ngerti fisioterapis. Ya kan, fisioterapis ya untuk yang banyak yang dipijat atau mungkin orang-orang dengan stroke. Setelah pasca mereka stroke itu kan mereka harus terapi supaya mereka bisa jalan lagi, bisa bergerak lagi. Nah, itu ada fisioterapis di sana. Terus kemudian ada juga terapi wicara. Teman-teman kita di terapi wicara gitu, teman-teman nakes di terapis wicara itu mereka yang nanganin untuk khusus kesulitan bicara atau mungkin gangguan-gangguan seputar perwicara. Yang kayak anak kecil telat bicara gitu ya, atau mungkin pasien-pasien dewasa dengan kalau orang-orang dengan stroke kadang-kadang mungkin mereka ada yang lemah otot-otot bicaranya. Nah, itu bagian-bagian itu diterapi sama terapi wicara. Terus ada lagi mungkin ortotik prostetik. Ortotik prostetik itu apa sih? Bikin tangan palsu, kaki palsu tuh kan ya. Jadi ada yang amputasi. Nah, mereka adalah orang-orang yang menolong membuatkan protesenya atau menolong alat bantu gitu. Nah, salah satu lagi apa? Satu lagi itu ya itu tadi okupasi terapi. Terapi kerja. Nah, gitu. Terapi kerja biasanya kita kalau di rumah sakit tuh pasiennya rata-rata apa sih? Ya pasiennya rata-rata post-op atau post-operasi atau mungkin post-stroke ya, setelah pasca stroke gitu ya, orang-orang dengan pasca stroke atau mungkin orang-orang dengan gangguan mental juga ada gitu ya kalau di rumah sakit jiwa. Terus ada lagi apa, anak-anak difabel gitu ya, tadi yang saya sudah sebutkan ya, ada anak-anak dengan cerebral palsy atau lumpuh. Kalau mungkin beberapa sobat BMTV di sini tahu
anak yang misalkan cuma tiduran aja tuh kakinya kaku atau mungkin kakinya lemas banget, nah itu bisa jadi kita terapi di sana. Atau mungkin anak-anak dengan Down syndrome yang kalau mukanya sama-sama, ini mukanya apa sih sama-sama, semua orang bilang autis enggak gitu kan, ada ini ya, maksudnya diagnosisnya sendiri-sendiri. Nah kita akan nanganin ke sana, orang-orang ya rehab medik itu kan ke sana ya, gitu, rehabilitasi. Oke, berarti memang mulia sekali ya, karena kan kadang orang lebih memilih untuk kuliah atau mengambil pekerjaan atau sebuah profesi yang mainstream gitu ya. Mungkin dokter, kalau dokter ya dokter umum atau spesialis kalau di bidang kesehatan, atau mungkin perawat gitu ya, atau kalaupun fisioterapis ya untuk di bidang-bidang yang mungkin di atlet-atlet itu kan ada kan fisioterapis juga dan sebagainya, tapi Lebih menjanjikan ya. iya mungkin ya, aku juga nggak Secara ngerti nih. finance ya. Karena kan aku nggak ngerti ya secara detail ketika masuk ke sana itu seperti apa. Tapi kenapa Mbak Neta memilih untuk kuliah ya sebelumnya ya? Memilih kuliah di bagian itu, khusus difabel kan berarti? Nah, kenapa? Sebenarnya sih awal maksudnya terjun untuk anak-anak ya, khususnya anak-anak dengan special need gitu, nggak ada kepikiran karena memang dari dulu nggak suka sama anak-anak. Nggak suka sama anak sih. kecil-kecil ya, tolong. Mereka berisik sekali kadang-kadang. Maafkan ya ibu-ibu atau mungkin sobat BMTV yang punya anak-anak kecil. Jadi dimulai dari antara 2010 kayaknya, 2010. Pokoknya saya masih kelas 3 SMA waktu itu. Ini cerita sedikit ya Mbak Bella ya, cerita Banyak mimpi. juga nggak apa-apa. Cerita mimpi ya. Jadi waktu 2010, antara 2010 ke 2011 ya, waktu itu saya masih kelas 3 SMA ya, kelas 3 SMA waktu itu semua orang sudah ngerti mereka mau jadi apa. Oke. Angkatan saya ya, untuk yang angkatan saya tuh banyak teman-teman yang sudah ngerti. Termasuk kalau teman-teman yang ngerti ada Mbak Mentari yang kapan hari diwawancara di sini juga, itu termasuk salah satu angkatan saya juga. Nah, itu mereka orang-orang yang sudah ngerti nih mau masuk kuliah apa tuh mereka sudah ngerti, jurusannya apa juga mereka sudah ngerti. Dan saya salah satu orang yang nggak ngerti sama sekali, bahkan saya nggak punya mimpi untuk saya tuh bisa kuliah. Tapi satu kali boleh ya ini karena acaranya. Jadi waktu itu ikut acara ya kebaktian lah ya, ikut acara kebaktian dan di situ kita semua berdoa sama-sama. Saya itu cuma berdoa satu. Saya itu berdoa cuma satu, Tuhan, saya itu mau kuliah, saya kepengen kuliah, saya bilang gitu. Saya kepengen kuliah, saya pengen seperti teman-teman yang lain, saya bilang kayak gitu. Saya pengen seperti teman-teman yang lain, saya pengen kuliah, saya bilang gitu. Di situ Tuhan nggak jawab saya harus spesifikasinya, harus kuliah ini, gitu enggak. Tuhan itu cuma bilang satu, dan itu sampai hari ini saya masih ngerti. Dalam hati saya tuh ada suara dalam hati saya tuh cuma mengatakan gini, kamu itu akan mengurus orang-orang yang nggak mau, orang-orang yang orang lain tidak mau urus. Ngerti ya bahasanya ya? Kamu akan mengurus orang-orang yang orang lain nggak mau urus gitu kan? Atau kan kamu akan ada di tempat di mana orang-orang lain tuh nggak mau berada di sana gitu. Ya itu 2010, antara 2010-2011 lah ya, awal gitu, sebelum masuk kuliah. Terus saya bingung gitu, tiba-tiba tuh Tuhan tuh kayak kasih kayak apa ya, clue gitu ya dalam hati saya tuh. Dulu orang-orang gila malahan. Oke. Awalnya tuh berawal dari orang-orang gila. Terus saya pikir setelah berdoa itu saya jadi mikir gitu, apa ya kuliah orang gila, saya apa kuliah yang ngurusin orang gila gitu kan, yang ngurusin orang gila tuh apa? Saya tuh kepikiran, oh berarti saya harus jadi psikiater waktu itu, ya kan ya. Jadi orang-orang kan ngerti kalau jadi psikiater kan pasti ngurus sama orang-orang gila lah gitu. Jadi psikiater. Terus setelah saya lihat-lihat, maksudnya runtutan untuk menjadi seorang psikiater kan saya harus kuliah jadi dokter dan lain sebagainya. Sementara hari itu saya kuliah jurusan IPS. Ya tolong, Ya agak sulit ya. bukan sulit lagi, Nggak bisa. susah banget. Gitu kan, saya harus menyeberangi jembatan yang saya sendiri juga nggak ngerti, fisika, kimia, biologi gitu kan, nggak ngerti. Saya nggak, Tuhan tolong, kenapa susah banget gitu. Terus kepikiran juga untuk jadi psikolog waktu itu. Kepikiran untuk jadi psikolog. Ya sudahlah, saya pilih beberapa kampus yang ada jurusan psikologinya waktu itu. Terus saya tuh mau waktu itu mau daftar ke sana, kok hati saya tuh nggak damai. Saya tuh nggak damai sejahtera. Terus akhirnya saya mundur lagi. Waktu itu udah hampir saja saya tuh ikut sama teman-teman saya untuk beli formulir pendaftaran waktu itu. Tapi terus akhirnya saya tunda. Saya pikir kayaknya
kayaknya bukan ini gitu loh, saya bukan ini, kayak bukan ini, apa ya, saya mau kuliah apa. Waktu itu ya ada beberapa kampus yang ya teman-teman pada mau ke sana lah gitu. Banyak yang mereka pilihannya tuh ke sana. Terus saya tiba-tiba saya mikir gini, Tuhan, saya tuh cuma mau kuliah yang ngurusin orang-orang gila sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Aku bilang gitu toh. Saya bilang kayak gitu, terus habis kayak gitu ya udah selesai, ini tutup buku nih ceritanya. Waktu itu udah tutup buku, udah. Terus satu kali lucu jawabannya Tuhan tuh bukan lewat Alkitab atau tiba-tiba ada orang berdoa buat saya, kamu nanti akan kuliah di sini, enggak gitu. Tapi ketika saya lagi cuci piring gitu sore-sore. Iya bener, cuci piring. Saya lagi cuci piring sore-sore, tiba-tiba kakak saya sepupu, itu baru pulang dari Jogja. Tiba-tiba dia cerita gini, Bude gitu kan itu, kok Bude, Bule gitu kan namanya, Bule. Aku habis dari Jogja loh, aku capek kata dia gitu. Terus emang kenapa? Tadi tuh habis main sama orang-orang gila ke Monjali. Ada yang tahu Monjali ya, Monumen Jogja Kembali itu kan ya di Jogja ya. Nah itu kakak saya tuh habis dari Monjali, mereka habis jalan-jalan sama orang-orang gila. Terus saya, saya gitu, Iya. apa ini? Apa ini? Terus kemudian saya tertarik, maksudnya tanya-tanya sama kakak saya. Nah, kakak saya itu juga seorang okupasi terapis gitu. Hari ini kakak saya seorang okupasi terapis, cuman dia bekerja di bidang lain aja gitu. Jadi dia nggak bekerja sesuai dengan ilmu hukumnya dia, tapi dia hari ini kerja jadi marketing kayaknya marketing. Jadi dia meninggalkan. Nah saya yang meneruskan begitu. Saya tanya sama dia kuliah di mana, adalah salah satu kampus waktu itu. Saya kuliah di Poltekkes Solo. Nah, jurusannya okupasi terapis. Iya memang betul-betul namanya okupasi terapis. Okupasi terapi waktu itu ya. Dan kampusnya ini yang lucu, kampusnya itu di Colomadu. Rumah saya di Kartasura ya, sobat BMTV semua. Antara kampus dengan rumah saya itu jaraknya cuman 15-20 menit. Deket ya Ya, berarti ya? deket ya, 15-20 menit pakai motor gitu. Maksud saya gini, berarti ketika Tuhan suruh kita kuliah, atau mungkin dalam hal ini saya ya, karena Tuhan tahu kapasitas saya dan kemampuan saya, akhirnya ya semuanya dipermudah sama Tuhan aja gitu ya. Maksudnya sampai ke jarak pun ya nggak terlalu jauh, karena ada kan Poltekkes Solo itu kan ada 3 kampus gitu. Yang satu di Mojosongo, yang satu di Klaten, daerah Klaten. Nah, kenapa dari antara 3 ini saya dibuang ke Colomadu gitu kan, yang dekat dengan rumah kan gitu, yang cuma 15 sampai 20 menit dari rumah kan gitu. Ya udah, singkat cerita waktu itu saya akhirnya apply. Saya beli formulirnya, saya daftar. 10 hari maksudnya pembukaan 10 hari waktu itu. Ada 10 hari pendaftaran kan dibuka. Saya itu baru daftar hari ke-8. Nggak tahu kenapa. Saya itu baru daftar di hari ke-8 karena saya nggak niat kuliah. Saya nggak niat kuliah waktu itu. Dan ada maksudnya ya pertimbangan dengan ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Karena di posisi waktu itu ekonomi keluarga kami kan sedang bergoncang dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan, aduh kuliah nggak ya, maju mundur gitu kan. Maju mundur, saya bilang Tuhan kuliah apa enggak gini kan, ini kuliah apa enggak gitu kan. Akhirnya ya sudah, ya ambil keputusan untuk kuliah. Saya percaya kalau Tuhan suruh pasti Tuhan sediakan kan gitu. Ya sudah, akhirnya hari ke-8 saya baru baru masukin pendaftaran. Dan ya udah nekat aja, saya kan ya tadi saya bilang ya saya kan IPS. Jadi masuk ke kampus kesehatan ya sudah, saya tutup mata. Saya tutup mata, tutup telinga, yang penting kalau Tuhan suruh ya sudah saya jalan gitu kan. Ya udah, saya masuk. Terus ikutin tes. Saya di sana ikutin beberapa tes tes masukan ya. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti sama sekali gitu. Ada kimia di sana, ada fisika di sana, ada biologi di sana. Alah, sebodo amat. Saya dikerjain apa adanya gitu. Saya ngerti ya kan. Saya ngerti, udah pokoknya itu datang. Dan lucunya waktu saya datang tes itu, saya lagi sakit. Sakit apa? Panas waktu itu. Untung bukan corona itu belum ada tuh musim corona. Jadi waktu itu saya panas, betul-betul panas. Memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan, tidak memungkinkan untuk ikut tes gitu. Jadi saya badannya panas, udah mau batuk pilek, udah pokoknya pening di kepala tuh pusing. Saya udah ngerjain seadanya, ya sudahlah, saya bilang Tuhan ya udahlah gitu. Saya kerjain seapa adanya. Sudah selesai. Ya udah, tutup buku, saya keluar gitu. Akhirnya pulang setelah saya lihat pengumuman, nama saya itu nggak ada di daftar yang atas ya.
Oke. Saya cari nama saya kok nggak ada gitu. Ini tibalah hari pengumuman. Oke. Saya cari kok nggak ada nama saya. Nama saya itu ada di 2 paling bawah. Mungkin kalau ada di atasnya 1 lagi saya mundur ke bawah ya. 2 di atas saya nggak masuk. Iya. Jadi nama saya itu ada di 2 paling bawah. Jadi yang saya nggak ngerti ya, maksudnya kok saya deg-degan gitu ya, maksudnya nama saya hampir ini telur di ujung tanduk, saya hampir nggak masuk kuliah. Saya hampir nggak masuk kuliah, ya sudah akhirnya dengan semua lika-liku yang ada ya saya akhirnya masuk kuliah gitu. Masuk kuliah dan di situ saya banyak maksudnya belajar banyak hal. Apa yang saya nggak ngerti di awalnya saya ketika saya kuliah, oh ternyata begini. Nah itu awalnya tuh malah justru bukan karena anak-anak difabel, tapi justru karena orang-orang dengan gangguan jiwa, yaitu gitu kan, memang betul-betul ke sana gitu. Dan semakin berjalan saya ngerti gitu, oh iya kita tuh bisa nerapi anak-anak difabel juga. Oke. Wow, baru cerita singkat perjalanan kuliahnya aja udah panjang banget dan menginspirasi juga loh, karena memang ada modal nekatnya, ada memang Jangan dikira. Terus kadang kalau udah Tuhan suruh itu kadang mau semustahil apapun, kalau memang udah Tuhan suruh ya Tuhan yang sertai gitu ya, kalau bisa dibilang ya. Kadang ya aneh sih sebenarnya. Aneh ya, saya juga cerita juga nggak percaya. Buktinya hari ini saya lulus dengan gelar itu. Iya, dan bisa merawat banyak orang juga. Dan kadang memang benar sih tadi kalau ada wangsit ya, wangsit. Ada kata-kata di mana kamu akan merawat orang-orang yang mungkin orang nggak mau rawat gitu ya. Kamu akan ya itu tadi. Kadang ya memang benar ketika Bella secara pribadi untuk ketemu dengan orang-orang yang seperti itu takut sebenarnya. Ya kadang kan ada banyak orang yang takut ya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, bukan karena menjauhi karena jijik atau apa, enggak, karena kadang malah takut gitu. Memang nggak terbiasa ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi ini loh, ada yang mau terjun lah istilahnya untuk mengabdikan diri, untuk berdampingan dengan mereka dan merawat mereka dengan kasih tentunya pasti ya. Aku percaya dengan kasih juga. Dan ada cerita menarik nggak sih Mbak ketika Mbak Neta mulai ketemu dengan orang-orang, kan awalnya kan orang ODGJ ya, ya kan? Tapi sampai akhirnya ketemu dengan orang-orang yang difabel ini, anak-anak difabel. Nah itu ada cerita atau pengalaman menarik nggak sih ketika merawat mereka atau mungkin nerapi mereka gitu? Ada cerita nggak? Ya kalau dibilang cerita menarik ya sebenarnya nggak menarik banget, malah justru mungkin lebih ke wah serem gitu. Wah serem. Ya banyak ya, maksudnya karena anak-anaknya seperti itu kan mereka sering banget nggak bisa kontrol emosi kan gitu. Jadi sering kali kita ketemu dengan anak-anak yang tantrum, kalau ngerti ya tantrum ya. Kalau makanya jadi kalau sobat BMTV teman-temannya lagi pada ngamuk-ngamuk ya, itu mungkin suka marah-marah, itu mungkin tantrum. Seperti anak difabel ya kan? Jadi kalau mereka lagi ada di posisi yang seperti itu ya seringkali kita nggak bisa berbuat banyak gitu, nggak bisa berbuat terapis itu kan ya paling mereka harus ditenangkan dan lain sebagainya supaya materi atau mungkin tujuan terapi kita bisa berhasil. Ya itu suka dukanya sih mungkin itu, seringkali kita ketemu dengan anak-anak yang langsung main cakar aja, langsung main cubit, langsung main gigit kan gitu. Nah yang hal-hal yang seperti itu mungkin orang lain mungkin bisa dibilang sabar ya nggak juga, saya juga nggak sabar gitu. Siapa juga yang sabar tangannya digigitin ya. Tangannya digigitin. Pernah satu kali waktu itu dapat pasien autis ya, waktu itu kayaknya dapat pasien autis. Lalu anaknya itu lebih tinggi, jelas badannya lebih tinggi dan lebih besar dari saya. Saya pikir aduh kok susah gitu ya. Dan masih sering tantrum gitu kan, masih sering tantrum ketika dia belajar atau ketika dia di terapi, di dalam sesi terapi gitu kan, kita antara 50 menit gitu sampai 1 jam terapi. Dia itu kebiasaannya dia tuh suka nyubit, dan nyubitnya tuh pakai kuku. Gitu. Jadi pakai kuku gitu, pakai ujung kuku, dan itu kan sakit banget ya. Dan kecil tuh biasanya. Dan itu kecil dah. Itu dicubitin sebadan, beneran yang sebadan. Terus saya lihat
saya tuh pulang dari kerja, saya lihat tangan saya tuh pada merah-merah kok perih gitu ya, kok perih. Ternyata merah semua gitu. Dan waktu saya foto tuh saya bilang, saya kirimkan ke mama saya kan, saya WA mama saya tuh, saya bilang, loh mama saya tuh bilang, loh kenapa itu kamu lagi cacar air? Karena badannya merah-merah. Enggak loh Ma, aku bilang gitu, ini tuh dicakar, saya bilang gitu, ini dicubitin sama anak-anak gitu. Jadi ya memang mau gimana ya, itu salah satu bentuk dari mungkin bisa dibilang itu pengorbanan atau mungkin bisa dibilang resiko. Nah, lebih tepatnya mungkin resiko kerja gitu. Resiko kerja di dunia anak-anak difabel tuh ya seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita yang lain, yang lucu-lucu juga ada gitu, yang sedih juga dan melo juga ada gitu. Tapi saya bersyukur ya, mestinya kenal dunia ini atau kenal profesi ini dengan segala macam kerumitan di dalamnya gitu kan. Saya bersyukur dengan itu. Oke. Aku bingung mau ngomong apa ya, karena memang kadang aku membayangkan aja ya, maksudnya aku nggak ada di sana pun kadang aku tapi pernah ya temanku ditampar loh. Sumpah ditampar gitu. Jadi karena dia badannya kecil kan. Kebetulan waktu itu ada satu pasien tinggi besar, betul-betul tinggi besar dan gendut. Waktu itu dia lagi tantrum, atau lagi emosinya lagi nggak stabil begitu, tiba-tiba kayak gitu. Kebetulan temanku tuh putih, jadi pipinya tuh merah. langsung merah gitu. Ini 5 jari. 5 jari pak. Enak banget. Anget. Nangis langsung temen, karena memang dia badannya kecil kan. Terus ditampar sekuat tenaga begitu, ya kita mau balas kan nggak mungkin balas gitu. Kalau kita pun mau marah, ya mereka nggak tahu kita mau maksudnya kita marah, mereka juga nggak tahu kalau kita marah, dan apa gunanya juga kita marah ke mereka juga nggak paham kan kita marah. Itu tadi yang ada di benakku sih. Kadang kan ketika kita menghadapi anak-anak yang normal ya bisa dibilang ya, itu kan ketika kita marah mungkin mereka bisa ngerti gitu loh, atau mungkin jangan gitu dan sebagainya. Mungkin kan mereka sudah bisa mengerti, tapi ketika mereka yang anak-anak difabel ini ketika sedang tantrum gitu kan, kadang mereka nggak bisa mengontrol itu. Dan cara kalian untuk menghadapi atau mungkin ngajarin atau ngandani itu bahasa Indonesianya apa? Ngasih tahu ya. Cara ngasih taunya gimana coba? Nggak bisa ya berarti ya. Nggak bisa. Berarti harus sabar ya memang. ya. Kalau dibilang sabar tuh dibilang sekali lagi ya, please tolong jangan cap kami orang-orang sabar, enggak juga. Ya bukan, maksudnya mungkin itu yang harus ditanam di benak kami para okupasi terapis ya, apalagi untuk orang-orang yang bekerja di dunia difabel gitu, anak-anak difabel. Ya ketika kita marah tuh kita nggak bisa menyampaikan marah kita langsung ke mereka karena mereka nggak ngerti. Tapi mereka ngerti satu kata ya, maksudnya pengalaman saya tuh mengerti dan menyadari betul bahwa mereka tuh ngerti bahasa ketulusan. Antara kamu senyum di bibir dengan maksudnya senyum pura-pura dengan senyum tulus yang betul-betul kamu menyambut mereka itu berasa beda gitu, berasa sangat-sangat beda. Saya tahu, maksudnya saya punya pengalaman yang cukup untuk saya bisa bilang seperti itu gitu ya, karena mereka tuh sering kali kan ada banyak juga teman-teman ya, saya tuh dalam hal ini tuh saya nggak menjudge ada yang senyumnya pura-pura, enggak juga gitu, tapi mereka ngerti kok bahasa ketulusan gitu. Maksudnya mereka ketika ada yang senyum sama mereka, senyumnya tulus, menyambut betul, itu tuh ada yang nangis tiba-tiba atau mungkin mereka merasa nggak nyaman dengan itu ya, karena mereka ngerti bahasa ketulusan gitu ya, bahasa kasihnya dari kita, bahasa ketulusan itu tuh mereka ngerti. Berarti mereka itu termasuk orang yang orang-orang yang peka ya sebenarnya, maksudnya. Peka sih, cukup peka ya mereka kalau dengan perasaan atau mungkin dengan situasi, dengan lingkungan. Kadang saya ya namanya juga manusia ya, ketika kita lagi nerapi anak mungkin lagi bad mood, apalagi cewek kan, swing mood banget kalau lagi ada tamunya. Kalau ada tamu, jadi kadang-kadang naik turun gitu, dan mereka bisa ngerasain gitu, maksudnya apa yang saya rasakan ketika lagi ya marah atau mungkin emosi atau mungkin jengkel gitu, mereka bisa merasakan ini, maksudnya bisa merasakan keselnya kita gitu. Jadi mereka mungkin bisa jadi ikut-ikutan jadi tantrum gitu kan, ikut-ikutan jadi males ngapa-ngapain kan gitu. Jadi kayak magnet ya berarti ya. Nular gitu. Mbak, tapi kadang aku kan lihat di film-film ya, kadang ya ketika kan ada beberapa film yang mengangkat
tokoh difabel juga gitu kan, kayak ya ada banyak lah pokoknya. Tapi di sana itu memunculkan bahwa orang-orang yang difabel yang memiliki kekurangan mungkin ya, itu mereka punya kelebihan yang kadang nggak bisa kita tebak, kadang bisa pinter gambar dan itu gambarnya luar biasa banget gitu kan, terus kadang bisa ngelukis, terus apalagi ya kadang bisa main musik dan sebagainya. Kalau yang ditemuin sama Mbak Neta itu Sering banget dari mereka, kebanyakan anak-anak yang Down syndrome ya, mereka itu kan secara fisik utuh, banyak yang utuh. Maksudnya utuh dalam arti mereka nggak ada keterbatasan gerak, cuman memang mereka punya keterbatasan mental. Jadi usia perkembangannya mereka tuh nggak sesuai gitu. Jadi anak umur 14 tahun bisa jadi punya mental atau kematangan emosi seperti anak usia 5 tahun. Bisa banget gitu. Anak 14 tahun jaraknya jauh banget sama anak 5 tahun gitu kan. Nah, banyak juga dari mereka tuh yang justru dikejar atau mungkin orang tuanya ya sudahlah akademik lah Mbak gitu kan, akademik. Karena saya tahu anak saya nggak akan bisa mengejar seperti anak-anak yang normal umumnya gitu, dan mereka lebih ke latihan fisik. Maksudnya latihan fisik dalam arti olahraga, prestasi-prestasi di bidang olahraga banyak. Atlet-atlet difabel ya, kalau kita ngerti kan di ASEAN Para Games itu kan, itu orang-orang yang difabel gitu, mereka yang punya kekurangan itu justru malah berprestasi gitu. Dan saya sendiri dengan ketika saya bekerja ini tuh saya ngerti gitu, banyak dari mereka. Saya punya pasien dulu itu juara Olimpiade renang, sampai ke luar negeri, saya sampai internasional. Cewek difabel juga, Down syndrome, bahkan bicara pun sulit gitu. Dia selalu ngomong dengan gestur tunjuk atau mungkin tarik atau mungkin pukul atau lain sebagainya. Tapi dia hari ini jadi juara Olimpiade renang gitu, sampai ke internasional. Maksudnya dari situ kita bisa ngerti ya, mereka yang dinamakan difabel itu loh, different ability kan. Difabel itu kan gitu, different ability. Jadi mereka tuh sebenarnya bisa, tapi mungkin berbeda dengan orang-orang normal. Mungkin orang-orang normal bisa nulis rapi ya kan, bisa nulis pakai huruf tegak sambung, tapi mereka cuma bisa gambar. Apakah mereka nggak bisa? Mereka bisa, tapi mereka berbeda gitu aja. Dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Benar, ya gitu. gitu. Wow. Mungkin kita habis ini, aku masih pengen menggali lebih banyak sih, tapi kita mau ada pesan-pesan dulu yang mau lewat nih. Tetap stay tune terus di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Hadir di kota Caruban, pameran lukisan BRR 21 yang diselenggarakan tanggal 1 sampai 7 November 2021. Menampilkan pameran lukisan, layanan lukis on the spot, live music akustik dan tradisional, bedah sastra dan musikalisasi puisi. Pameran ini dimulai dari pukul 11 siang hingga malam hari, bertempat di Eat House Cafe Garden, Jalan Diponegoro nomor 1 Caruban, Jawa Timur. Pameran lukisan BRR 21 gratis dan dibuka untuk umum loh. Pastikan kamu join ya.
Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita kembali lagi tentunya di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi, masih bareng Bella dan Mbak Neta di sini ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit, sharing gitu kan. Ternyata memang ada banyak hal yang sudah terjadi gitu, terutama di pemerintahan, di banyak-banyak instansi akademik gitu ya. Mereka sudah mulai melek nih dengan adanya anak-anak difabel gitu kan. Secara khusus di pengalaman pribadi aja, karena waktu itu di kuliahku itu universitas swasta gitu ya bisa dibilang, dan baru di angkatanku 2017 itu menerima mahasiswa yang difabel, yang istimewa itu. Dan kalau nggak salah teman tuli ya, karena dia nggak bisa dengar dan dia ngomong pakai bahasa isyarat, pakai tangan dan sebagainya, tapi dia kayak punya semangat untuk kuliah gitu. Dan itu kayak membuka mataku, oh ternyata orang-orang itu sudah mulai menerima nih. Bahkan aku dengar-dengar di pemerintahan itu kan ada banyak slot gitu ya, ada beberapa slot, beberapa persen gitu yang akhirnya pemerintah menggait anak-anak difabel untuk punya peran juga gitu. Karena kan ya kalau seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa anak-anak difabel itu bukan bodoh gitu, mereka bahkan lebih pintar dari kita sebenarnya gitu kan. Dan sampai akhirnya pemerintah melek dengan hal itu, seperti kayak ada cahaya yang baru nih buat anak-anak difabel untuk pemerataan yang sama gitu. Nah, menurut Mbak Neta ini gimana? Kalau melihat yang zaman dulu yang belum ngerti apa-apa, nggak menerima, bahkan mengasingkan orang-orang difabel, dan sampai akhirnya pemerintah menerima mereka, tanggapan Mbak Neta seperti apa? Maksudnya saya cukup happy juga, maksudnya seneng ngelihat perubahan yang terjadi, bahkan mungkin di pemerintah juga sampai hari ini gitu, dengan menerima atau dengan memasukkan, atau mungkin dengan bahasanya memasukkan anak-anak atau menghitung gitu anak-anak dengan difabel, mereka supaya punya kemampuan yang mungkin sama dengan teman-teman kita yang, atau kesempatan, memiliki kesempatan yang sama, bahasanya gitu ya, kesempatan yang sama dengan teman-teman kita yang normal kan gitu. Nah, seneng aja gitu, karena mereka kan, kita nggak pernah ngerti ya mereka apa yang mereka perjuangkan di belakang ketika mereka waktu masih kecil gitu. Mungkin mereka dibully ya karena mereka kan minoritas gitu, lebih banyak anak-anak normal gitu dibully waktu mereka sekolah mungkin, atau mungkin waktu mereka di desa orang-orang desa mungkin mereka nggak ngerti kan gitu ya. Banyak dari mereka yang dibully, banyak yang dari mereka tuh yang diejek sama teman-temannya. Dan ketika hari ini gitu, ketika mereka tuh dewasa, waktunya mereka untuk berkuliah, sekolah, berkuliah, terus bekerja juga. Ketika pemerintah atau mungkin banyak orang-orang yang sudah membuka tangannya atau membuka matanya untuk teman-teman difabel itu, jadi seperti harapan gitu bagi mereka, bahwa ya aku tuh bisa kompetisi seperti teman-teman yang normal, walaupun mungkin memang sekali lagi ya mungkin ada berbeda ya, sedikit berbeda dengan orang-orang normal, tapi dengan memberikan mereka kesempatan tuh seperti memberikan mereka tuh harapan yang baru gitu. Mereka bisa berprestasi dengan cara mereka kan gitu. Jadi senang aja sih kalau kan sekarang juga banyak tuh pemerintah buka lowongan ini khusus, yang penting bisa ini aja gitu ya. Ada syarat-syaratnya yang simpel-simpel yang mereka bisa, yaudah gitu. Kebanyakan mereka kan ada di back office kan ya. Mereka orang-orang yang seperti itu ada di back office, yang nggak ada masalah, tapi mereka bisa sama-sama bersumbang sih lah gitu kan, atau ikut bekerja, mereka terhitung sebagai orang-orang produktif kan gitu. Wow. Dan termasuk tadi yang diceritakan sama Mbak Neta tadi, yang jadi atlet olahraga renang juga, itu kan bagian dari kemajuan yang menurutku memang wow gitu. Nggak banyak orang yang kadang nggak peduli ya dengan hal itu ya. Tapi ini kita sore hari ini, di kesempatan kali ini nih kayak kita dibuka nih matanya, bahwa mereka itu juga punya kesempatan yang sama loh kayak kita gitu. Jadi jangan pernah meremehkan gitu ya kalau bisa dibilang. Nah, tadi kan di awal juga Sobat BM TV sudah melihat nih kegiatan sehari-hari dari Mbak Neta, dari tayangan video-video gitu kan. Mungkin tayangan videonya apa aja nanti kalian bisa tonton sendiri setelah, mungkin di awal ya, nanti kita taruh di awal. Dan
Bella pengen minta 2 pesan di kesempatan kali ini ya. Pesan yang pertama buat anak-anak difabel di luar sana. Ya, untuk teman-teman difabel di luar sana, jangan pernah kamu tuh menganggap diri kamu tuh kecil. Karena ya sekecil apapun yang hari ini mungkin kamu melihat diri kamu kecil, tapi bukankah kamu kecil itu juga ciptaan Tuhan gitu. Ada sesuatu yang ketika Tuhan menciptakan kamu tuh ada maksud tertentu gitu. Ada maksud tertentu kenapa Tuhan ciptakan kamu dengan kekurangan atau mungkin dengan kemampuan yang berbeda dari teman-temanmu biasa yang normal lainnya gitu. Jangan pernah berkecil hati. Pesan saya tuh jangan pernah berkecil hati. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan gitu. Mungkin hal kecil yang kamu lakukan hari ini mungkin bisa jadi dampak besar di luar sana. Jangan takut atau jangan malu untuk melakukan perubahan gitu. Jadi ini aja, maksudnya jangan takut untuk menjadi dirimu sendiri. Ketika kamu melakukan sesuatu, ya sudah, lakukan itu dengan tekun, lakukan itu dengan kesabaran, karena pasti ada buahnya. Saya yakin ya, usaha tuh nggak pernah mengkhianati hasil kan gitu. Jadi tekun aja, kita harus tekun. Kalaupun memang hari ini orang nggak bisa melihat kemampuan kita, yang ada masalah gitu. Yang penting kita setia, kita tetap tekun melakukan, pasti akan ada hasil yang luar biasa yang ketika kamu lihat mundur lagi gitu, wah ini ternyata aku yang melakukan kan gitu, atau ini adalah hasil jerih payahku selama ini gitu ya, untuk teman-teman difabel gitu. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Kemudian nih pesan terakhir untuk orang-orang yang orang-orang yang bertemu dengan orang-orang difabel gitu sih, atau mungkin orang-orang yang ya seperti kita biasa gitu ya, yang ketemu dengan difabel. Jangan pernah mengucilkan mereka sih ya, lebih tepatnya gitu. Jangan pernah mengucilkan mereka. Ya mungkin kita melihatnya mereka kadang-kadang tuh aneh gitu ya. Tiba-tiba tepuk tangan sendiri atau mungkin tiba-tiba teriak-teriak sendiri. Ya mereka sedang dalam proses gitu kan, dalam proses menemukan siapa mereka gitu. Dengan bantuan orang tua, lingkungan, dengan bantuan para terapis yang ada, dokter dan para nakes yang ada yang merawat mereka kan gitu. Mereka tuh sedang menemukan siapa diri mereka gitu. Jadi kalau ketika kita melihat itu ya coba tolong jangan langsung menjatuhkan stigma yang jelek sama mereka, karena kita nggak pernah ngerti gitu. Jadi apa mereka nanti di masa depan kan gitu. Dan buat orang-orang tua mungkin juga ya, dengan yang punya anak-anak difabel juga, jangan pernah sembunyikan mereka kan gitu. Jangan pernah sembunyikan mereka, karena seringkali kita akan ngerti ya, mereka tuh banyak yang disembunyikan. Ya saya tahu, maksudnya dari orang tua itu mereka mungkin malu. Ya mungkin mereka malu sama punya anak-anak yang seperti itu. Ya jangan pernah disembunyikan, karena mereka spesial gitu. Bisa jadi orang-orang ini atau anak-anak ini adalah tiket. Nah, kalau orang-orang teman-teman kita di luar sana bilang anak-anak yang seperti itu tuh tiket untuk mereka berbuat kebaikan atau mereka beramal baik, ya nggak ada masalah gitu. Ketika kita melihat itu sebagai satu hal yang baik, ya kita akan melakukan hal yang baik juga. Ya, kalau saya sih prinsipnya lakukan yang orang lain pengen lakukan sama kamu, gitu kan. Lakukan ke orang lain apa yang mereka pengen lakukan ke kamu gitu. Jadi ketika kamu tahu dicubit itu sakit, ya jangan nyubit kan gitu. Ketika kamu tahu diejek itu sakit, ya jangan ngejek kan gitu. Ketika kamu dikata-katain sama orang melukai perasaanmu, ya jangan pernah ngata-ngatain orang, karena itu kan melukai perasaan orang lain juga gitu. Wow. Malam hari ini kayak ada cerita yang menarik nih dari sisi Mbak Neta ya, dan Mbak Neta pun membuka banyak hal bahwa image orang-orang difabel itu nggak seburuk itu gitu loh. Dan ini menurutku juga menginspirasi untuk banyak orang yang ketemu dengan orang-orang difabel gitu. Dan bahkan untuk teman-teman difabel pun di luar sana, dimanapun kalian berada, ini juga jadi membuka mata kalian juga bahwa kalian tuh berharga juga gitu ya. Kalian itu spesial dan jangan pernah berkecil hati gitu, karena kesempatan semua orang itu sama gitu. Ketika kamu mau berjuang, ketika kamu mau bangkit, ya kesempatan itu pasti ada gitu sih. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Neta karena sudah bergabung sore hari ini, malam hari ini, untuk sharing-sharing, untuk berbagi cerita, pengalaman, bahkan kenapa mau terjun ke anak-anak difabel, orang-orang ODGJ gitu dan sebagainya. Terima kasih karena ini pekerjaan yang menurutku cukup
sangat mulia ya, nggak cukup deh. Ini sangat-sangat mulia karena nggak semua orang mau untuk terjun ke sana gitu. Dan semoga tayangan ini juga bisa memberkati banyak orang juga di luar sana yang mungkin punya profesi yang sama dan kadang hari-hari ini lagi capek gitu. Mungkin tetap semangat karena ada banyak nih teman-teman dari profesi apa tadi? Okupasi terapi yang berjuang bersama untuk memperjuangkan orang-orang difabel gitu. Dan malam hari ini untuk mengakhiri tayangan ini, mari kita angkat cangkir kita, Mbak. Iya. Dan kita isi dengan inspirasi. Berita Mujizat TV.